Ponsel itu bergetar di atas meja dapur saat air mendidih tumpah ke lantai. Aku berhenti bergerak, sendok di tanganku gemetar, napasku tertahan oleh firasat yang tak bernama. Di balik pintu rumah sakit yang setengah terbuka, langkah kaki seseorang berhenti terlalu lama. Aku berdiri sendirian, tanpa saksi, tanpa persiapan, sementara namaku terpampang di layar notifikasi dengan huruf yang terasa seperti ancaman. Ruangan mendadak sunyi. Aku menyadari sesuatu yang kecil. Jam dinding berhenti berdetak tepat saat pesan itu terbuka. Aku membaca satu baris. Dan saat itu aku tahu, hidup yang kubangun selama puluhan tahun sedang direnggut secara resmi. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya rasa dingin yang perlahan menyusup ke tulang. Sejak detik itu, cinta berubah menjadi bukti, dan kepercayaan menjadi senjata. Pernahkah kamu merasakan satu momen yang membuat seluruh masa lalu terasa seperti jebakan? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini hari ini? Lampu dapur masih menyala ketika subuh datang terlalu cepat. Aku duduk sendirian, menghitung napas, mendengarkan suara jarum jam yang bergerak pelan, seperti sedang menguji kesabaranku. Hidup kami selalu dimulai lebih pagi dari orang lain. Bukan karena ambisi besar atau impian gemerlap, tetapi karena waktu selalu terasa kurang. Setiap hari adalah pengulangan yang sama. Bangun sebelum matahari, menyiapkan kopi yang rasanya makin pahit, menyusun daftar pengeluaran di atas kertas yang mulai menguning. Di sanalah hidup kami berjalan. Di antara angka, diam, dan keyakinan yang tidak pernah kuucapkan keras-keras. Aku percaya cinta adalah kesediaan untuk menunggu tanpa menghitung berapa lama. Dan selama puluhan tahun, aku menunggu. Ketika ia memutuskan mengambil pendidikan kedokteran, aku tidak bertanya berapa lama atau seberapa mahal. Aku hanya mengangguk, seperti seseorang yang telah memutuskan arah hidupnya jauh sebelum pertanyaan muncul. Rumah kecil kami berubah fungsi menjadi ruang transit mimpi orang lain. Buku-buku tebal memenuhi rak, catatan berserakan di meja makan, dan jadwal hidup kami menyesuaikan satu tujuan yang sama. Kadang ia pulang larut, wajahnya lelah namun matanya penuh keyakinan. Aku belajar membaca kelelahan itu, membiarkannya lewat tanpa keluhan. Aku tidak ingin menjadi suara yang memperlambat langkahnya. Di malam-malam tertentu, saat ia tertidur di sofa dengan jas praktikum masih tergantung di kursi, aku menutup lampu dengan hati-hati, seperti menutup doa agar tidak pecah. Uang selalu menjadi hal yang sunyi. Ia keluar tanpa suara, kembali dalam bentuk kwitansi dan catatan kecil. Aku bekerja lebih lama, menunda banyak hal, menghapus kebutuhan pribadi satu persatu tanpa drama. Baju baru terasa tidak penting. Liburan adalah konsep asing. Setiap rupiah terasa seperti batu kecil yang kutumpuk pelan-pelan demi satu bangunan besar bernama masa depan. Orang-orang memanggilku sabar. Mereka tidak tahu bahwa kesabaran seringkali lahir dari ketakutan kehilangan arah. Aku takut jika aku berhenti mendukung, seluruh fondasi ini runtuh. Jadi aku terus melangkah, bahkan saat tubuh meminta berhenti. Waktu berjalan dengan cara yang aneh. Tahun-tahun berlalu tanpa tanda besar. Tidak ada perayaan, tidak ada garis finish. Hanya kalender yang terus diganti dan rambut yang perlahan memutih. Anak-anak tumbuh di sela jadwal kuliah dan ujian. Mereka belajar bahwa ayah sering tidak ada, dan ibu selalu ada. Aku tidak pernah mengoreksi pemahaman itu. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, dalam diam, apakah aku masih terlihat sebagai individu atau hanya bagian dari sistem pendukung? Pertanyaan itu selalu kuakhiri sebelum sempat berkembang. Terlalu berbahaya untuk dipikirkan terlalu lama. Ada momen-momen kecil yang seharusnya membuatku berhenti. Nada suaranya yang mulai dingin saat berbicara tentang uang. Cara ia berhenti bertanya tentang hariku. Tatapan yang lebih sering tertuju pada layar ponsel daripada wajahku. Semua itu datang perlahan, seperti perubahan cuaca yang hampir tidak terasa. Aku memilih menafsirkannya sebagai kelelahan, bukan jarak. Setiap keberhasilannya terasa seperti keberhasilan bersama, meski namaku tidak pernah disebut. Aku duduk di barisan belakang setiap acara, bertepuk tangan tanpa suara berlebihan. Aku belajar bahwa kebanggaan tidak selalu perlu ditunjukkan. Cukup dirasakan sendiri. Di rumah, aku mengatur segalanya agar ia tidak perlu memikirkan apapun selain studinya.
Jadwal makan, pembayaran, kebutuhan anak-anak, semua bergerak dalam ritme yang kupelihara dengan disiplin. Rumah ini bukan tempat istirahat bagiku, ia adalah pusat kendali. Dan aku menjalankannya tanpa keluhan. Kadang, di tengah malam, aku terbangun oleh suara halaman buku yang dibalik terlalu cepat. Aku melihat punggungnya dari kejauhan, diterangi lampu meja yang redup. Ada jarak fisik yang kecil, namun terasa luas. Aku tidak masuk ke ruang itu. Aku belajar menghormati wilayah yang bukan lagi milikku. Ia jarang mengucapkan terima kasih. Bukan karena lupa, tetapi karena menganggap semua ini wajar. Dan aku membiarkannya begitu. Aku takut jika aku mengingatkannya, keseimbangan yang rapuh ini terganggu. Lebih mudah menjadi bayangan yang konsisten daripada cahaya yang menuntut perhatian. Tahun demi tahun, identitasku menyatu dengan proyek hidup ini. Orang-orang mengenalku sebagai pendukung setia, bukan sebagai diriku sendiri. Aku tidak memperbaiki persepsi itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya kembali menjadi pusat hidupku sendiri tanpa merusak segalanya. Ada satu malam ketika listrik padam dan rumah tenggelam dalam gelap total. Kami duduk diam, tanpa suara, hanya ditemani napas masing-masing. Dalam gelap itu, aku merasa sesuatu bergeser. Bukan kejadian besar, hanya perasaan bahwa aku tidak lagi tahu apa yang ada di pikirannya. Ia bangkit lebih dulu, menyalakan lilin, dan kembali ke bukunya tanpa menoleh. Aku tetap duduk di sana, menunggu listrik kembali, seperti menunggu tanda bahwa semuanya masih baik-baik saja. Ketika akhirnya ia mendekati kelulusan, suasana berubah. Bukan menjadi hangat, tetapi menjadi resmi. Percakapan kami terasa seperti laporan singkat. Tidak ada lagi cerita kecil atau tawa ringan. Aku mengira ini adalah fase terakhir sebelum kami bisa bernapas lega. Aku memilih percaya. Hari kelulusan ditentukan. Jas digantung rapi. Sepatu baru dibeli dengan hati-hati. Aku berdiri di depan cermin, mencoba terlihat pantas di hari yang kurasa juga milikku. Ada kebanggaan yang tenang, bercampur kelelahan yang tidak sempat dirayakan. Dan kemudian, di suatu pagi yang biasa, ketika aku baru saja selesai menyapu teras, sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu. Tidak ada nama pengirim yang kukenal. Tidak ada penjelasan. Hanya cap resmi yang terasa terlalu berat untuk diabaikan. Aku berdiri lama di sana, menyadari bahwa keheningan yang selama ini kuanggap aman, mungkin bukan tanda kedamaian. Mungkin ia adalah peringatan yang terlambat kubaca. Amplop putih itu tidak langsung kubuka. Aku meletakkannya di meja makan, lalu mundur satu langkah, seperti kertas itu bisa menyengat. Di luar, suara motor lewat seperti biasa, penjual sayur memanggil nama-nama yang asing, dan tetangga menutup pagar dengan bunyi besi yang tajam. Semua normal. Hanya di dalam rumah, udara terasa berubah, lebih tipis, lebih dingin, seperti ada sesuatu yang menahan napas. Aku menunggu suamiku pulang untuk membukanya bersama. Itu yang selalu kulakukan. Segala hal penting kami hadapi berdua. Setidaknya, itulah yang selalu kupercaya. Dia pulang menjelang maghrib, tidak menatap meja makan, tidak bertanya kenapa aku berdiri di dekat jendela tanpa menyalakan lampu. Ia melepas sepatu dengan gerakan yang rapi, hampir tanpa suara, lalu langsung menuju kamar mandi. Aku menunggu bunyi pintu kamar mandi tertutup sempurna sebelum berkata, pelan. Ada surat. Dia muncul beberapa menit kemudian, rambutnya masih basah, aroma sabun rumah sakit menempel pada kulitnya seperti identitas baru yang tak bisa dicuci. Matanya melirik amplop itu sepersekian detik. Tidak ada rasa ingin tahu. Tidak ada cemas. Hanya satu tarikan napas yang pendek. Taruh saja, katanya. Itu bukan jawaban. Itu perintah yang halus. Aku ingin bertanya kenapa suaranya seperti itu, tapi aku menahannya. Di dalam diriku ada naluri yang mulai tumbuh. Naluri kecil yang selalu kuabaikan selama ini. Naluri yang mengatakan, jangan memancing sesuatu yang kamu belum siap hadapi. Malam itu, kami makan tanpa percakapan. Sendok dan piring menjadi satu-satunya suara, dan bahkan suara itu terdengar tidak pantas, seolah mengganggu sesuatu yang sengaja dipertahankan tetap sunyi. Anak kami yang paling kecil bertanya dengan polos, "Ayah besok pulang nggak malam lagi?" Suamiku mengangguk tanpa menoleh.
Nanti lihat jadwal, jawabnya. Anak itu menerima jawaban itu seperti menerima hujan, tidak bisa ditolak. Aku yang tidak bisa menerimanya. Aku memandang tangan suamiku ketika ia memegang sendok. Jemarinya lebih kurus dari dulu, lebih kuat juga. Di sela kuku ada noda yang tidak hilang meski dicuci berkali-kali. Noda itu mengingatkanku pada banyak hal, kerja keras, darah, dan kebiasaan baru yang mengubahnya pelan-pelan. Setelah anak-anak tidur, aku mencoba membuka pembicaraan lagi. Aku menunjuk amplop. Mungkin penting. Dia tidak duduk. Ia berdiri di dekat pintu, seperti siap pergi lagi. Kamu saja yang urus, katanya singkat. Kita selalu urus bareng. Dia menatapku, akhirnya. Tatapan itu datar. Bukan marah, bukan sedih. Datar seperti meja operasi. Sekarang beda, katanya. Dua kata itu menempel lama di udara, lebih berat dari amplop itu sendiri. Sekarang beda. Sejak kapan? Aku ingin mengejar pertanyaan itu, tetapi suamiku sudah berbalik, menutup pintu kamar dengan bunyi pelan, terlalu pelan untuk disebut bentakan, tapi cukup tegas untuk membuatku tidak mengikuti. Aku membuka amplop itu sendirian. Kertas di dalamnya bukan surat pribadi, bukan ucapan selamat, bukan tagihan. Ada logo instansi, ada istilah yang tidak biasa kubaca dalam kehidupan rumah tangga, ada bahasa yang terasa dingin, rapi, dan tak punya tempat untuk perasaan. Aku membacanya 2 kali, 3 kali, tapi tidak seluruhnya masuk ke kepala. Yang tertinggal hanya satu kesan, ada sesuatu yang sedang bergerak di luar kendaliku. Aku menutupnya kembali, meletakkannya di laci, dan mematikan lampu seperti orang yang mencoba mematikan kenyataan. Hari-hari setelah itu berubah bentuk, tanpa ada satu kejadian besar yang bisa kutunjuk sebagai penyebab. Suamiku mulai pulang lebih larut, tapi bukan dengan lelah yang dulu. Dulu ia pulang dengan tubuh berat dan mata redup, lalu tidur tanpa sempat mengeluh. Sekarang ia pulang dengan energi yang terjaga, seperti seseorang yang baru selesai rapat penting. Ia mandi cepat, mengganti baju, lalu duduk menatap layar ponsel. Kadang ia tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah ia bawa ke meja makan. Aku mencoba tidak memperhatikan. Tapi rumah tangga itu seperti dinding tipis, kamu bisa merasakan getarannya meski tidak mendengar suara. Suatu pagi, aku merapikan jasnya yang tergantung di kursi. Di saku dalam, aku menemukan kartu nama klinik. Nama dokter senior yang tidak pernah kudengar. Di belakang kartu ada tulisan tangan, jam, tempat, dan satu kata yang membuatku membeku sebentar. Meeting. Aku menaruh kembali kartu itu seperti menaruh pisau ke laci. Hati-hati, tidak mau terluka. Kamu ada rapat? Tanyaku malamnya, berusaha terdengar biasa. Dia menyesap air, menatap televisi yang bahkan tidak ia tonton. Kadang, jawabnya. Dengan siapa? Dia menoleh sebentar, lalu kembali ke layar. Orang rumah sakit. Aku menunggu tambahan. Tidak ada. Di dalam diriku, sesuatu berusaha menyusun logika. Kelulusan mendekat, tentu banyak urusan. Tentu ia sibuk. Tentu ia berubah. Semua orang berubah saat mendekati titik puncak. Aku mengulang kalimat-kalimat itu seperti doa, supaya rasa gelisah tidak memiliki tempat tumbuh. Tapi gelisah tidak butuh izin. Keuangan kami mulai terasa seperti ruangan yang dikunci. Dulu, ia tidak peduli aku memegang buku tabungan, memeriksa mutasi, membayar cicilan. Sekarang, setiap kali aku menyebut angka, matanya menyempit sedikit, seperti aku sedang membuka sesuatu yang bukan milikku. Uang itu untuk apa? Tanyaku ketika ada penarikan besar yang tidak kukenal. Dia menutup laptopnya. Pela. Keperluan, katanya. Keperluan apa? Kerja? Aku menahan napas, menunggu nada suaranya berubah, menunggu ia sadar bahwa pertanyaan itu wajar. Tapi ia tetap tenang. Terlalu tenang. Kalau kamu mau tahu detailnya, katanya, suaranya halus, jangan sekarang. Itu bukan jawaban. Itu penundaan yang dibungkus sopan. Dan aku, yang terbiasa menunggu, hampir saja menerimanya. Lingkaran sosialnya pun berubah. Dulu, teman-temannya adalah wajah-wajah lelah yang sama-sama mengejar ujian.
Mereka datang ke rumah, menumpang belajar, tertidur di karpet, makan mie instan yang kubuatkan. Sekarang, nama-nama yang ia sebut terdengar asing, lebih dewasa, lebih berpengaruh. Ada undangan makan malam yang tidak pernah melibatkan aku. Kamu ikut? Tanyaku sekali, saat ia memakai kemeja yang jarang ia pakai. Dia merapikan kerah, menatap cermin, bukan aku. Ini acara profesional, katanya. Aku bisa jaga diri. Dia berhenti sebentar, lalu tersenyum tipis. Bukan soal itu. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup perlahan tepat di depan wajahku. Bukan soal itu. Jadi soal apa? Aku ingin memaksa penjelasan, tapi sesuatu dalam diriku. Insting yang sejak dulu melatih diri untuk tidak membuat keributan, menarikku mundur. Anak-anak juga mulai merasakan perubahan, meski mereka tidak tahu menamainya. Mereka lebih sering bertanya kapan ayah pulang, lalu belajar menerima jawaban, nanti. Anak kami yang tengah pernah mengeluh pelan, ayah kok kayak tamu, ya. Aku tertawa kecil untuk menutupinya, tapi tawa itu jatuh di ruang kosong. Jangan ngomong begitu, kataku, pelan. Tapi benar, jawabnya, tanpa niat jahat. Aku menatapnya lama, lalu mengusap kepalanya, seperti bisa menghapus kalimat itu dari udara. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara suamiku menaruh ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Cara ia keluar rumah untuk menerima telepon. Cara ia mengunci laci meja kerjanya, laci yang dulu selalu terbuka. Kadang ia pulang dengan parfum yang bukan parfumnya. Bukan karena ada orang lain, pikirku cepat. Jangan melompat. Jangan berlebihan. Itu mungkin parfum rumah sakit. Itu mungkin wangi ruangan. Itu mungkin apa saja. Aku memilih rasionalitas. Tapi rasionalitas pun punya batas, dan batas itu mulai retak setiap malam ketika aku berbaring di sampingnya dan merasakan jarak yang tidak diukur oleh selimut. Suatu hari, aku pergi ke bank untuk mengurus pembayaran rutin. Teller mengenaliku, seperti biasa. Tapi kali ini ia menahan senyum, menatap layar lebih lama. Bu, untuk rekening ini, ada perubahan otorisasi, katanya hati-hati. Aku mengerutkan dahi. Perubahan apa? Nama yang bisa mengakses penuh, sekarang hanya Bapak. Aku menelan ludah. Sejak kapan? Teller itu tidak menatap mataku saat menyebut tanggal. Tanggalnya baru. Sangat baru. Dan aku tidak pernah diminta tanda tangan. Aku pulang membawa rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan pada siapapun. Di rumah, aku menemukan suamiku sedang mengisi sesuatu di meja. Dokumen. Banyak lembar. Ia menutupnya cepat saat aku masuk. Kamu ngapain? Tanyaku. Administrasi, jawabnya. Kamu ubah akses rekening? Dia menghela napas, seolah aku mengganggu hal kecil. Itu lebih rapi. Tanpa bilang aku. Dia menatapku. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada permintaan maaf. Kamu nggak perlu repot lagi, katanya. Kalimat itu terdengar baik di permukaan. Tapi di bawahnya, ada sesuatu yang menusuk, kamu tidak dibutuhkan lagi. Aku berdiri, mencoba menahan getaran di tangan. Aku memaksa diriku untuk tetap tenang, karena panik hanya akan membuatku terlihat lemah. Aku berpikir cepat, mungkin ini fase transisi. Mungkin ia ingin mengambil alih urusan karena nanti ia jadi dokter, penghasilannya besar, semuanya akan membaik. Aku mencari alasan seperti mencari pijakan di lantai licin. Malam itu, saat ia mandi, aku membuka laci yang tadi ia tutup. Laci itu terkunci. Aku berdiri di depan meja itu lama, seperti seseorang yang baru menyadari ada kamar di rumahnya sendiri yang tidak boleh ia masuki. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, menatap dinding. Di belakang dinding itu, suara air mengalir. Aku mendengarkan, bukan karena ingin tahu ia mandi berapa lama, tapi karena suara itu menenangkan, seolah air bisa mencuci kegelisahan. Pintu kamar mandi terbuka. Suamiku keluar dengan wajah segar, terlalu segar untuk seseorang yang hidupnya masih sama. Aku menatapnya dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang sederhana, ia tidak lagi membawa beban yang sama denganku. Beban itu seakan sudah dipindahkan ke orang lain. Ada apa? Tanyanya, datar.
Aku ingin berkata banyak. Aku ingin bertanya apakah aku masih bagian dari hidupnya. Apakah semua ini masih kita? Tapi yang keluar hanya satu pertanyaan yang terdengar kecil. Kita ini masih satu tim, kan? Dia Jion sebentar. Terlalu lama untuk jawaban yang seharusnya mudah. Kamu terlalu sensitif, katanya akhirnya. Kalimat itu membuatku diam. Sensitif. Kata yang sering dipakai untuk membungkam, bukan untuk memahami. Beberapa hari kemudian, amplop kedua datang. Kali ini lebih tebal. Ada cap yang lebih tegas. Aku membukanya di dapur, tangan gemetar meski aku mencoba menahannya. Di dalamnya ada salinan dokumen yang penuh istilah hukum. Mataku menyapu halaman pertama, lalu berhenti pada satu bagian yang membuat napasku hilang. Namaku tertulis di sana. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai pendamping. Tapi sebagai pihak dalam sesuatu yang terasa seperti persidangan yang belum dimulai. Dan pada saat itu, kecurigaanku tidak lagi terdengar seperti firasat. Ia terdengar seperti ancaman yang sudah punya bentuk. Kertas itu terasa lebih dingin daripada udara pagi. Aku membacanya sambil berdiri, seolah duduk akan membuatku runtuh. Di luar, tetangga tertawa kecil, ada suara piring bertabrakan dari rumah sebelah, dan di dalam rumahku sendiri, hanya ada bunyi kertas yang bergetar di antara jemariku. Halaman pertama menyebut namaku dengan huruf yang rapi. Halaman berikutnya menyebutku dengan cara yang tidak pernah kupikirkan. Bukan sebagai pasangan, bukan sebagai pendamping, tetapi sebagai pihak yang menghambat, pihak yang harus diatur, pihak yang harus dipisahkan dari sesuatu yang dianggap hak orang lain. Kata-katanya halus, formal, tanpa emosi, justru itu yang paling menyakitkan. Seolah seluruh hidupku bisa diringkas menjadi beberapa kalimat yang tidak mengenalku. Aku membaca ulang bagian yang sama berkali-kali. Setiap kali, otakku mencoba mencari celah logika, mencoba meyakinkan diri bahwa ini salah kirim, salah paham, atau permainan administrasi yang akan selesai setelah satu telepon. Tapi ada kapitul. Ada nomor perkara. Ada tanggal. Dan ada satu kalimat yang membuat dadaku seperti dihantam pelan. Pengajuan gugatan terhadap namaku. Aku menutup berkas itu perlahan. Aku menunggu ada suara dari dalam diriku, marah, tangis, teriakan. Tidak ada. Yang ada hanya ruang kosong yang melebar, seperti sumur yang tidak kelihatan dasarnya. Suamiku masuk ke dapur beberapa menit kemudian, masih dengan wajah yang tenang. Ia memakai jam tangan seperti biasa, gerakannya terukur, seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu sebelum pagi datang. Ia melihat kertas di tanganku dan tidak menanyakan apapun. Ia hanya mengambil gelas, menuang air, lalu meneguknya seakan ini hari biasa. Ini apa? Suaraku keluar lebih kecil daripada yang kuinginkan. Dia meletakkan gelas, menatapku singkat. Dokumen. Gugatan, aku memaksa satu kata itu keluar. Ia mengangguk pelan. Tidak tergesa. Tidak menolak. Seperti mengakui jadwal vaksinasi. Kamu menggugat aku? Tanyaku lagi. Kita harus rapikan semuanya, jawabnya. Kalimat itu terdengar seperti alasan untuk menata lemari, bukan untuk memotong hidup seseorang. Aku menunggu penjelasan, menunggu alasan yang masuk akal, menunggu dia mengatakan ini hanya formalitas, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun suamiku tidak memberi ruang untuk harapan. Kamu menulis di sini, aku menunjuk halaman, tangan mulai bergetar, seolah-olah aku tidak pernah membiayai apapun. Dia menarik napas, seperti orang yang sudah lelah menjelaskan hal yang menurutnya sepele. Itu versi hukum. Versi hukum, suaraku naik sedikit, cepat kutekan lagi. Aku tidak ingin anak-anak mendengar. Ini prosedur, katanya, tetap datar. Aku menatap wajahnya, mencari jejak seseorang yang dulu pulang dengan mata merah karena ujian, seseorang yang dulu meminjam uang dari tetangga dengan kepala menunduk, seseorang yang dulu tidur di sofa karena terlalu lelah untuk berjalan ke kamar. Wajah itu tidak ada. Yang ada hanya pria yang rapi, bersih, dan penuh kendali. Aku berusaha berdiri tegak. Kamu bisa bicara seperti manusia. Dia mengangkat bahu sedikit. Aku sedang bicara. Ruang di antara kami terasa seperti koridor panjang. Aku merasakan panas naik ke tengkuk,
lalu turun lagi menjadi dingin yang menggigit. Aku ingin menampar meja. Aku ingin melempar berkas itu ke wajahnya. Tapi tanganku tidak bergerak. Selama ini aku dilatih untuk menahan, dan kebiasaan itu menjeratku tepat saat aku paling butuh melepaskan. Hari itu berjalan seperti mimpi yang tidak selesai. Aku menelepon nomor yang tertera. Suara di seberang formal, menyebut namaku dengan sopan, menjelaskan prosedur dengan cepat. Setiap istilah terdengar seperti paku. Ada kata, pemisahan harta, hak akses, pembatasan, peninjauan kontribusi. Semua kata itu menafsir ulang puluhan tahun tanpa meminta izin padaku. Aku mencoba mendebat, tapi lidahku kaku. Aku bukan orang yang terbiasa bertarung dengan kalimat-kalimat dingin. Aku hanya mengenal kerja, menahan, dan menunggu. Tetangga mulai tahu lebih cepat daripada yang kuduga. Di gang sempit tempat kami tinggal, kabar menyebar seperti asap dapur. Aku mendengar bisik-bisik ketika lewat ke warung. Ada tatapan yang lebih lama, senyum yang terlalu kaku. Orang-orang yang dulu memuji kesabaranku kini menilai dengan mata yang berbeda. Mata yang bertanya, ada apa dengan perempuan ini sampai suaminya menggugat? Seorang ibu di depan pos ronda menyapaku, suaranya dibuat lembut. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk. Baik. Ia tidak percaya, tapi ia juga tidak ingin benar-benar tahu. Ia hanya ingin bisa bercerita nanti. Di rumah, anak-anak merasakan perubahan lewat hal-hal kecil. Makan malam jadi cepat. Lampu ruang tamu lebih sering mati. Aku lebih banyak diam. Anak bungsuku menatapku lama saat aku melipat baju. Ibu, ayah marah sama ibu? Tanyanya. Aku menelan ludah, berusaha tersenyum. Tidak. Tapi ayah jarang ngomong. Aku merapikan lipatan baju terlalu rapi, supaya tanganku punya alasan bergerak. Ayah sibuk. Kalau sibuk, kenapa ayah nggak peluk ibu lagi? Ia bertanya, polos, tanpa sadar kalimat itu seperti jarum. Aku berhenti. Napas tersengkat. Aku memeluk anak itu lebih lama dari biasanya, karena untuk beberapa detik, itu satu-satunya bukti bahwa aku masih punya sesuatu yang nyata. Malam-malam berikutnya, suamiku tidur lebih cepat. Ia memposisikan tubuh membelakangi aku, bukan karena marah, tapi karena ia sudah tidak perlu menjelaskan apapun. Kadang ponselnya menyala di bawah bantal, ada notifikasi masuk yang cepat ia matikan. Aku tidak bertanya lagi. Setiap pertanyaan hanya membuatku terdengar seperti orang yang mengemis informasi dari hidupnya sendiri. Aku mencoba membaca dokumen itu dengan lebih tenang. Di sana tertulis narasi yang menghapusku dengan cara yang rapi. Pengorbananku diubah menjadi kesepakatan rumah tangga. Pekerjaanku disamarkan sebagai kontribusi umum yang tidak spesifik. Bahkan rumah yang kubayar cicilannya disebut sebagai aset bersama yang perlu ditertibkan demi keberlangsungan karir. Career. Kata itu muncul berkali-kali, seperti mantra yang menghalalkan segalanya. Aku mendatangi kantor pengacara yang namanya tertera di surat. Ruangannya dingin, wangi pendingin ruangan terlalu kuat, kursinya empuk tapi terasa seperti kursi interogasi. Seorang staf menerima aku dengan senyum profesional. Matanya memindai bajuku yang sederhana, tas belanja yang kubawa karena aku datang dari pasar. Ia memanggil namaku, lalu memintaku menunggu. Di balik pintu kaca, aku melihat suamiku duduk bersama seseorang yang tidak kukenal. Mereka tertawa kecil. Tertawa yang tidak pernah ia bagikan padaku akhir-akhir ini. Aku berdiri di sana, memegang tas belanja seperti orang yang tersesat di tempat yang seharusnya bukan miliknya. Ketika suamiku keluar, ia tidak tampak terkejut melihatku. Seperti ia sudah menduga aku akan datang dan telah menyiapkan wajah yang tepat. Kamu ngapain kesini? Tanyanya, datar. Aku mau dengar langsung, jawabku. Dia menghela napas, lalu menurunkan suaranya. Kamu bikin ini lebih sulit. Lebih sulit untuk siapa? Aku menatapnya. Ia tidak menjawab. Itu jawaban paling jelas. Aku melihat sekeliling, orang-orang berjalan cepat, membawa map, membawa agenda, membawa hidup mereka yang terlihat tersusun. Di situ aku sadar, di dunia ini, yang punya kata-kata menang. Dan aku selama ini tidak pernah mengumpulkan kata-kata, hanya mengumpulkan hari. Di rumah, aku mulai mencari bukti,
kwitansi lama, catatan pembayaran, bukti transfer, foto-foto yang menunjukkan aku ada di setiap fase. Aku membuka kotak sepatu berisi dokumen yang kusimpan tanpa maksud apapun selain kebiasaan. Di sana ada kertas-kertas tua yang mulai pudar, tanda tangan, tanggal, stempel. Tanganku bergetar saat menyentuhnya, karena aku sadar betapa mudahnya semua itu dibuang kalau aku tidak melawan. Namun melawan bukan hanya soal bukti. Melawan juga soal menahan rasa malu yang merayap. Ada hari ketika aku menatap cermin dan tidak mengenali wajahku. Bukan karena tua, tetapi karena seolah seseorang telah menuliskan ulang definisi diriku tanpa izin. Aku merasa seperti tamu di rumah yang kubangun sendiri. Suatu sore, suamiku datang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan televisi tapi tidak menontonnya. Aku berdiri di ambang pintu, memegang map dokumen. Kita bicarakan, kataku. Dia mematikan televisi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku bukan musuhmu. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, sangat terkontrol. Di dokumen, kamu pihak lawan. Aku merasa darahku turun ke kaki. Kata, lawan, itu membuat ruangan terasa lebih kecil. Aku mencoba tetap bernafas normal. Aku membiayai semua ini, suaraku pecah sedikit. Dia mengangguk seperti mengakui cuaca. Dan aku sudah selesai. Kalimat itu seperti pintu besi yang ditutup. Bukan hanya menutup masa depan, tapi menutup masa lalu, seolah semua yang kulakukan hanyalah tangga yang kini boleh dibuang karena orangnya sudah sampai. Malam itu aku pergi ke ATM untuk menarik uang belanja, seperti biasa, karena aku masih mencoba menjaga rutinitas agar anak-anak tidak tenggelam dalam ketakutan yang belum mereka mengerti. Aku memasukkan kartu, menekan angka PIN yang sudah kuhafal seperti doa. Layar menampilkan satu kalimat pendek. Transaksi tidak dapat diproses. Aku mencoba lagi, lebih pelan, lebih hati-hati, seolah mesin itu bisa memahami kegugupanku. Hasilnya sama. Aku berdiri di depan mesin, lampu neon menyinari wajahku, dan aku merasakan pandangan orang di belakang mulai gelisah. Aku menyingkir, menepi, mencoba aplikasi di ponsel dengan jari yang gemetar. Halaman rekening terbuka, tapi saldonya tidak bisa diakses. Ada catatan singkat, pembatasan sementara sesuai proses hukum. Aku menelan napas yang rasanya seperti menelan batu. Di tempat parkir minimarket, angin malam lewat seperti biasa, tapi tubuhku tidak bisa merasakan suhu. Aku menatap layar ponsel itu lama, sampai huruf-hurufnya terlihat seperti garis-garis asing. Aset utama kami dibekukan. Dan di tengah keramaian yang tetap berjalan, aku berdiri sendirian, menyadari satu hal dengan kejelasan yang kejam. Mulai sekarang, bertahan hidup bukan lagi pilihan, itu satu-satunya cara. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena mimpi, tapi karena tubuhku belajar berjaga lebih cepat daripada pikiranku. Rumah masih gelap, dan untuk pertama kalinya, gelap itu terasa seperti sekutu. Aku bangun tanpa menyalakan lampu. Lantai dingin di telapak kaki mengingatkanku bahwa aku masih nyata. Nafasku kuatur pelan, seperti orang yang tidak ingin didengar, meski tidak tahu siapa yang sedang mengawasi. Sejak malam ATM itu menolakku, ada perubahan halus dalam caraku bergerak. Aku tidak lagi berjalan. Aku mengendap. Aku menutup pintu kamar anak-anak perlahan, memastikan napas mereka tetap teratur. Wajah mereka polos dalam tidur, tidak tahu bahwa dunia orang dewasa bisa runtuh hanya karena satu tanda tangan. Aku menahan diri untuk tidak menyentuh mereka terlalu lama. Pelukan sekarang adalah kemewahan yang harus dijadwalkan, bukan naluri. Dapur menjadi ruang strategi. Meja makan yang dulu penuh buku kuliah kini penuh kertas-kertas lama. Aku membuka satu persatu map yang kusimpan selama bertahun-tahun tanpa tujuan jelas. Kwitansi, bukti transfer, catatan tangan, fotokopi KTP lama, surat perjanjian pinjaman yang pernah kami buat dengan saksi RT. Semua itu berbau debu dan masa lalu. Bau yang kini terasa seperti pelindung. Aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku meremang. Selama ini aku tidak mengumpulkan bukti untuk melindungi diri, tapi untuk memastikan hidup berjalan rapi. Dan kerapian itu sekarang adalah satu-satunya senjata. Setiap lembar ku baca ulang.
Aku tidak lagi membaca sebagai istri, tapi sebagai orang yang sedang diselidiki. Aku belajar melihat kalimat-kalimat itu dengan mata yang lebih dingin. Tanggal, jumlah, nama saksi, tanda tangan. Ada pola yang mulai muncul, bukan hanya di kertas, tapi di ingatanku. Aku teringat bagaimana suamiku selalu mendorong agar segala sesuatu atas namanya. Biar lebih sederhana, katanya dulu. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Aku teringat bagaimana ia sering memintaku membayar dulu, nanti diganti. Diganti dengan apa? Aku tidak pernah menanyakan itu. Sekarang aku tahu, penggantian itu tidak pernah direncanakan. Langkah kaki terdengar dari lantai atas. Aku berhenti bergerak. Nafasku tertahan. Jam dinding berdetak terlalu keras. Aku merapatkan map-map itu ke dadaku, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang hidup. Suamiku turun tanpa menatap ke arah dapur. Ia langsung menuju pintu, memakai sepatu dengan cepat. Tidak ada, selamat pagi. Tidak ada kebiasaan lama yang tersisa. Ia berhenti sebentar, menoleh, matanya menyapu meja yang penuh kertas. Kamu ngapain? Tanyanya. Rapihin. Jawab kesingkat. Ia mendekat satu langkah. Aku bisa mencium parfum yang kini selalu ia pakai. Bukan wangi rumah. Wangi kantor. Jangan bikin ribet, katanya. Kalimat itu seperti peringatan. Aku mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena aku belajar bahwa penolakan sekarang harus dilakukan diam-diam. Ia pergi tanpa menunggu jawaban lain. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi, tapi sunyi itu tidak lagi netral. Ia penuh tekanan. Aku memindahkan sebagian dokumen ke tempat lain. Bukan ke lemari, bukan ke laci. Aku menyelipkannya ke dalam tas belanja kain yang biasa kupakai ke pasar. Tas itu terlihat biasa, lusuh, tidak mencolok. Aku menyimpannya di sudut dapur, di balik tumpukan beras. Aku tahu tempat-tempat yang tidak akan ia sentuh. Bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia tidak peduli. Hari itu aku keluar rumah lebih sering dari biasanya. Bukan untuk berbelanja, tapi untuk memeriksa. Bank, kantor kelurahan, rumah saudara. Aku bergerak seperti orang yang menyusun rute pelarian tanpa peta. Setiap tempat terasa asing meski ku kenal bertahun-tahun. Di bank, aku meminta salinan transaksi lama. Petugas menatapku dengan tatapan yang berubah dari ramah menjadi hati-hati ketika namaku muncul dalam sistem dengan catatan pembatasan. Bu, ini sedang dalam proses, katanya. Aku cuma minta salinan, jawabku. Ia mengangguk, tapi jari-jarinya bergerak lambat. Aku menunggu, menatap layar monitor yang tidak bisa kulihat. Aku merasa seperti penonton dalam hidupku sendiri. Keluar dari sana, aku menyadari ponselku lebih sering bergetar. Bukan karena pesan masuk, tapi karena aku terus mengeceknya. Ada perasaan aneh bahwa setiap gerakanku tercatat. Aku mematikan data, lalu menyalakannya lagi. Kebiasaan kecil yang tidak logis, tapi menenangkan. Di rumah saudara, aku menitipkan satu map tipis. Kalau terjadi apa-apa, kataku pelan, simpan ini. Ia menatapku, bingung. Kamu kenapa? Aku butuh jaga-jaga. Ia tidak bertanya lagi. Kadang, orang tidak perlu tahu detail untuk tahu bahwa sesuatu sedang salah. Malam hari datang lebih cepat dari biasanya. Aku menyiapkan makan seadanya. Anak-anak makan tanpa banyak bicara. Mereka merasakan ketegangan meski tidak mengerti sumbernya. Anak sulungku menatapku lama. Ibu capek, tanyanya. Aku mengangguk. Sedikit. Ia mengangguk kembali, seperti memahami bahwa sedikit berarti banyak. Setelah mereka tidur, aku kembali ke dapur. Aku menyalakan lampu kecil, duduk di lantai, menyusun kembali bukti-bukti itu. Kali ini aku tidak hanya membaca, aku mencatat. Aku menghubungkan titik-titik. Aku melihat bagaimana pengorbananku tidak hanya dihapus, tapi dipelintir agar terlihat sukarela dan tak bernilai hukum. Aku melihat bagaimana narasi itu dibangun jauh sebelum gugatan diajukan. Ini bukan reaksi spontan. Ini rencana. Kesadaran itu membuat dadaku sesak, tapi juga membuat pikiranku jernih. Ketakutan berubah bentuk. Ia tidak lagi membekukan, tapi mengarahkan.
Aku tidak boleh emosional. Emosi membuat ceroboh. Dan ceroboh adalah kemewahan yang tidak kupunya. Pintu kamar terbuka. Suamiku masuk ke dapur tanpa suara. Aku tidak terkejut. Aku sudah menduganya. Kamu masih bangun, katanya. Aku mengangguk. Banyak yang harus dirapikan. Ia menatap kertas-kertas di lantai. Matanya berhenti pada satu dokumen lama, perjanjian pinjaman awal, dengan tanda tangan saksi. Aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Bukan panik. Lebih seperti kalkulasi ulang. Itu nggak relevan, katanya. Kenapa? Tanyaku, tenang. Karena itu dulu. Aku menatapnya balik. Dulu juga hidupku. Ia diam. Lalu ia berjongkok, meraih satu map. Ini harusnya nggak kamu simpan, katanya, suaranya rendah. Aku menahan napas. Tanganku refleks bergerak lebih cepat, menarik map itu kembali. Itu punyaku, kataku. Ia berdiri, mendesah pelan. Kamu bikin ini susah. Kamu yang mulai. Untuk pertama kalinya, ada retakan di ketenangannya. Tidak besar. Hanya cukup untuk membuatku yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Ia mendekat satu langkah lagi. Aku berdiri. Jarak kami dekat, terlalu dekat. Aku bisa melihat urat di lehernya bergerak. Serahkan saja ke pengacara, katanya. Bayar rapi. Aku menggeleng. Aku simpan. Ia menatapku lama, lalu mundur. Jangan salah langkah. Setelah ia pergi ke kamar, aku mengunci dapur. Bukan karena kunci itu kuat, tapi karena gerakan mengunci membuatku merasa punya kendali. Aku menyembunyikan dokumen terpenting, satu bundel bukti transfer dan perjanjian awal, ke dalam plastik, lalu ke dalam tabung beras cadangan. Tempat yang tidak logis, tapi aman. Aku duduk lama di lantai, mendengarkan suara rumah. Setiap bunyi menjadi ancaman potensial. Tengah malam, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kami tahu kamu simpan apa. Hati-hati. Tidak ada nama. Tidak ada tanda tangan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tenggeng ke Denjen. Aku mematikan layar, lalu menyalakannya lagi. Pesan itu tetap ada. Aku berdiri, membuka tabung beras, memeriksa plastik itu. Masih ada. Aku menghela napas, tapi napas itu tidak menenangkan. Justru sebaliknya. Jika mereka tahu, berarti waktuku sempit. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, menatap suamiku yang tertidur dengan napas teratur. Wajahnya damai, seperti orang yang yakin akan menang. Aku menyadari betapa berbahayanya ketenangan itu. Pagi berikutnya, aku berniat memindahkan satu bukti kunci ke tempat terakhir, tempat yang tidak bisa ia jangkau. Aku membuka tabung beras sekali lagi. Plastik itu ada, tapi lebih ringan. Aku merobeknya dengan tangan gemetar. Bundel dokumen itu tidak lengkap. Satu lembar hilang. Lembar paling awal. Lembar yang menghubungkan semuanya. Aku duduk di lantai, menatap beras yang tumpah, mendengarkan detak jantungku sendiri. Bukti kunci itu hampir lenyap. Dan di tengah kepanikan yang terkendali itu, aku menyadari satu hal, jika masih ada yang tersisa, maka masih ada harapan, meski harus datang dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Telepon itu bergetar sekali, lalu diam. Aku menatap layar cukup lama sebelum berani mengangkatnya. Suara di seberang tidak tergesa, tapi jelas tahu siapa aku. Kamu tidak sendirian, kata suara itu singkat. Aku tidak langsung menjawab. Di rumah yang sunyi, suara kulkas berdengung pelan, dan hujan mulai turun tipis di luar, menepuk atap seperti kode yang berulang. Aku duduk di tepi kursi, memegang ponsel dengan dua tangan, seolah sedikit goyah saja bisa membuatku jatuh. Kamu siapa? Tanyaku akhirnya. Teman lama, jawabnya. Dan aku tahu dia. Nama suamiku tidak disebut. Tapi disebut atau tidak, ia tetap ada di antara kami, seperti bayangan besar yang menghalangi cahaya. Aku memejamkan mata sejenak. Naluriku berkata ini berbahaya. Naluri lain, yang lebih lelah, berkata aku butuh orang di sisiku. Kita bisa ketemu? Tanyaku. Hari ini. Jangan di rumahmu.
Kami bertemu di warung kopi kecil dekat terminal, tempat orang datang dan pergi tanpa memperhatikan siapapun terlalu lama. Bau kopi hitam bercampur asap rokok. Meja-mejanya lengket, kursinya berdasar. Tempat yang tidak istimewa, tapi aman karena terlalu biasa. Dia sudah duduk di sudut ketika aku datang. Perempuan. Usianya sedikit di atasku. Rambutnya diikat sederhana, matanya tajam tapi tidak menghakimi. Ia mengangguk kecil saat melihatku. Kamu kelihatan lebih kurus, katanya. Aku tidak ingat kita sedekat itu, jawabku jujur. Kita tidak dekat, katanya tenang. Tapi aku pernah bekerja dengan dia. Lama. Aku duduk perlahan. Tanganku gemetar sedikit saat menyentuh gelas. Ia tidak memperhatikan, atau pura-pura tidak. Kamu tahu dia menggugat aku, kataku. Ia mengangguk. Aku tahu. Kamu juga tahu dia membekukan akses keuangan. Ia mengangguk lagi. Itu bagian dari pola. Kata itu membuatku menegakkan punggung. Pola. Selama ini aku merasa semua ini kacau, acak, seperti badai yang datang tiba-tiba. Pola berarti ada rencana. Ada arah. Pola apa? Tanyaku. Ia mencondongkan tubuh, menurunkan suara. Menggepes jejak. Mengubah cerita. Membuatmu terlihat seperti bagian yang bisa dipisahkan. Aku menelan ludah. Dia suamiku. Dan itu justru keunggulannya, katanya. Kamu percaya. Kamu menunggu. Dia bergerak. Kalimat itu menusuk, tapi tidak kasar. Lebih seperti diagnosis. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Kamu kenal dia bagaimana? Tanyaku. Profesional. Dulu, katanya. Dia ambisius. Selalu begitu. Tapi dia belajar cepat bagaimana sistem bekerja. Sistem apa? Sistem yang tidak peduli siapa yang berkorban, selama hasilnya rapi. Aku diam. Di sekeliling kami, sendok beradu dengan cangkir, televisi kecil memutar berita tanpa suara. Dunia berjalan seperti biasa, sementara hidupku sedang diurai oleh orang asing yang terlalu tahu banyak. Aku kehilangan satu bukti penting, kataku pelan. 1 lembar. Ia tidak terkejut. Dia akan ambil yang bisa diambil. Yang tidak, dia akan buat tidak relevan. Kalau begitu, apa gunanya sisanya? Ia tersenyum tipis. Konteks. Konteks tidak cukup di pengadilan, kataku. Tidak sendiri, jawabnya. Tapi digabungkan, bisa membangun niat. Aku menatapnya. Niat. Bahwa ini bukan soal kerapian administrasi, katanya. Ini soal memutus kamu dari cerita hidupnya. Aku mengingat semua perubahan kecil, semua penundaan, semua kalimat yang membuatku diam. Sekarang semuanya terasa seperti bagian dari satu garis lurus yang sengaja ditarik menjauh dariku. Kamu mau bantu aku? Tanyaku akhirnya. Ia tidak langsung menjawab. Ia mengaduk kopinya pelan, menatap cairan hitam itu seperti sedang membaca sesuatu di dalamnya. Aku tidak bisa berdiri di depan, katanya. Tapi aku bisa menunjukkan bagaimana caranya berdiri. Aku mengangguk. Itu sudah lebih dari yang kudapat selama ini. Kami mulai menyusun strategi seperti orang menyusun peta dari potongan-potongan kecil. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan kehati-hatian yang hampir dingin. Aku mencatat ulang semua tanggal penting. Ia membantuku mengurutkan bukti berdasarkan logika hukum, bukan emosi. Setiap lembar kertas kini punya posisi, bukan hanya cerita. Kamu harus berhenti bicara tanpa saksi, katanya. Dengan dia, dengan siapapun. Dia masih tinggal serumah, jawabku. Justru itu, katanya. Anggap rumahmu ruang publik. Kalimat itu membuatku menggigil. Tapi aku tahu ia benar. Hari-hari berikutnya aku menjalani hidup seperti berjalan di lantai kaca. Setiap kata dipilih. Setiap gerak diperhitungkan. Aku mencatat percakapan singkat di ponsel, mengarsipkan pesan, menyimpan salinan di tempat berbeda. Aku belajar bahwa kehati-hatian bukan paranoia, ia adalah adaptasi. Sekutuku itu tidak sering menghubungiku. Ia hanya muncul ketika perlu, dengan pesan singkat yang tepat sasaran. Periksa rekening lama. Cari saksi ini.
Jangan tanda tangani apapun. Suamiku mulai menyadari perubahan itu. Ia bertanya dengan nada santai, seolah penasaran. Kamu kok sekarang ribet, katanya suatu malam. Aku belajar, jawabku. Belajar apa? Belajar berhenti ceroboh. Ia tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Aku melihat kalkulasi di sana, cepat dan sunyi. Anak-anak menjadi jangkar yang aneh. Mereka tidak tahu detail, tapi mereka tahu ibu mereka berubah. Lebih pendiam, tapi juga lebih tegak. Anak sulungku pernah berkata pelan, ibu sekarang kayak siap pergi jauh. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau peringatan. Suatu sore, sekutuku mengirim pesan singkat. Aku menemukan sesuatu. Kita perlu ketemu. Kami bertemu lagi, kali ini di mobilnya, parkir di bawah pohon besar yang daunnya menutup cahaya. Hujan baru saja berhenti. Kaca mobil buram oleh uap. Ia menyerahkan satu map tipis. Ini bukan dari kamu, katanya. Ini dari sisi dia. Aku membuka map itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada salinan komunikasi, jadwal, dan satu dokumen internal yang membuat napasku terhenti. Ini, rencana, kataku. Ia mengangguk. Rencana jangka panjang. Dia tidak hanya ingin lepas darimu. Apalagi? Ia menatapku lama sebelum menjawab. Dia ingin memastikan kamu tidak pernah bisa menuntut apapun. Bukan sekarang. Bukan nanti. Aku merasakan dingin merayap di punggung. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih besar, katanya. Dan kamu berdiri di jalurnya. Aku memejamkan mata. Gambaran mulai terbentuk. Bukan hanya soal karir. Bukan hanya soal uang. Ada reputasi, posisi, mungkin orang lain yang tidak boleh tercoreng oleh masa lalu yang berantakan. Dia sedang naik, lanjutnya. Dan kamu mengingatkannya pada fase sebelum itu. Aku membuka mata. Aku bagian dari hidupnya. Dan itu masalahnya, katanya pelan. Kami duduk dalam diam beberapa detik. Hujan menetes dari daun ke atap mobil, satu persatu, seperti hitungan mundur. Kamu siap lanjut? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku tidak punya pilihan. Ia menatapku, kali ini lebih lembut. Pilihan selalu ada. Tapi yang ini berat. Aku tersenyum tipis. Aku sudah lama memanggul yang berat. Saat aku turun dari mobil, udara terasa lebih padat. Tidak lebih ringan, tapi lebih jelas. Aku tahu sekarang aku tidak sedang bereaksi terhadap pengkhianatan. Aku sedang menghadapi operasi yang dirancang rapi, dan aku berada di dalamnya sejak awal. Di rumah, aku menemukan suamiku sedang menatap ponsel dengan wajah serius. Ia menoleh ketika aku masuk, senyumnya muncul setengah detik terlambat. Kamu kemana? Tanyanya. Menyusun ulang, jawabku. Ia mengangguk pelan. Hati-hati. Aku menatapnya balik. Aku selalu hati-hati. Hanya saja dulu kamu di sisiku. Ia tidak menjawab. Tapi keheningan itu berbeda. Lebih tegang. Lebih sadar. Malam itu, aku membuka kembali map dari sekutuku, membaca ulang dokumen yang menunjukkan motif di balik semua ini. Sekarang semuanya masuk akal dengan cara yang menakutkan. Gugatan ini bukan akhir. Ini pembuka jalan. Aku menutup map, mematikan lampu, dan duduk dalam gelap. Di dadaku, harapan kecil itu berdenyut pelan, rapuh, tapi nyata. Dan bersamanya, satu kepastian yang tidak bisa dihindari lagi. Konfrontasi bukan lagi kemungkinan. Ia sudah dijadwalkan. Pintu ruang sidang tertutup dengan bunyi pelan yang terasa seperti palu. Aku menarik napas sekali, pendek, lalu duduk. Di ruangan itu, udara tidak bergerak, seolah semua orang sepakat menahan waktu. Aku tidak lagi gemetar seperti pertama kali namaku dipanggil sebagai pihak lawan. Tubuhku sudah belajar ritme baru, diam, dengar, catat. Suamiku duduk di seberang, rapi, tenang, dengan ekspresi yang selama ini membuat orang percaya padanya. Topeng profesional itu masih utuh, tapi aku mulai melihat garis-garis halus di sekitarnya. Retakan kecil yang tidak ia sadari. Sidang berjalan dengan bahasa yang tidak ramah bagi emosi. Kata-kata seperti kontribusi, hak,
dan pembuktian melayang di udara tanpa beban. Aku mendengarkan dengan kepala sedikit menunduk, bukan karena lemah, tapi karena aku tidak ingin ia melihat mataku. Tatapanku sekarang adalah senjata yang harus kugunakan di waktu tepat. Ketika gilirannya berbicara, suaranya stabil. Ia menceritakan versi hidup kami dengan urutan yang rapi, seolah-olah aku hanyalah latar yang kebetulan ada. Ia menyebut pengorbanan sebagai kesepakatan diam-diam, bukan dukungan aktif. Ia menyebut uang sebagai pengelolaan bersama, bukan kerja bertahun-tahun yang kulakukan sendirian. Aku mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak marah. Aku mencatat setiap frasa yang ia ulang, setiap kata yang ia hindari. Pengacaranya menyodorkan dokumen, satu persatu. Dokumen yang terlihat sah, tapi terlalu bersih. Tidak ada noda kehidupan di sana. Tidak ada malam-malam ketika aku menghitung uang belanja sambil menahan cemas. Tidak ada tahun-tahun ketika aku menunda sakit karena biaya kuliah. Tidak ada itu semua. Dan justru disitulah kebohongannya mulai terlihat. Aku teringat nasihat sekutuku, jangan menyerang dulu. Biarkan dia berbicara. Orang yang terlalu lama mengendalikan narasi akan lupa memeriksa celahnya sendiri. Saat aku diberi kesempatan menjawab, aku tidak langsung bicara. Aku membuka map perlahan, membiarkan suara kertas terdengar jelas. Aku bisa merasakan mata suamiku mengikutinya. Ada kegelisahan kecil di sana, seperti jarum jam yang tiba-tiba berbunyi lebih keras. Saya ingin klarifikasi, kataku pelan. Hakim mengangguk. Aku tidak menatap suamiku. Aku menatap dokumen. Di sini tertulis bahwa semua biaya pendidikan berasal dari penghasilan bersama. Aku berhenti, mengambil satu lembar. Ini bukti transfer dari rekening saya pribadi, lanjutku. Dilakukan rutin selama 20 tahun. Aku menyodorkannya. Ruangan sedikit bergeser. Aku tidak tahu apakah itu kursi yang bergerak atau napas yang berubah, tapi aku merasakannya. Pengacara suamiku mencoba memotong. Itu bisa ditafsirkan sebagai kontribusi sukarela. Aku mengangguk. Benar. Tapi sukarela tidak berarti tidak signifikan. Aku melihat ke arah suamiku. Untuk sepersekian detik, matanya tidak fokus. Ia mengedip sekali, cepat. Retakan pertama. Sidang berlanjut. Setiap kali ia mencoba merapikan cerita, aku menambahkan detail kecil yang tidak bisa ia bantah. Tanggal yang cocok. Jumlah yang konsisten. Saksi yang namanya masih hidup. Bukan serangan frontal, tapi tekanan perlahan, seperti air yang mengikis batu. Di sela sidang, kami duduk berhadapan tanpa bicara. Jarak kami hanya beberapa meter, tapi rasanya seperti dua dunia. Aku memperhatikan caranya menggerakkan rahang ketika tegang. Kebiasaan lama. Dulu aku menganggapnya lucu. Sekarang aku mencatatnya sebagai tanda. Aku tidak menyangka kamu akan sejauh ini, katanya pelan saat jeda, tanpa menatapku. Aku juga, jawabku singkat. Itu tidak perlu, katanya. Apa yang perlu? Tanyaku balik. Ia tidak menjawab. Dan keheningan itu berbeda. Bukan lagi keheningan yang menguntungkannya. Di rumah, tekanan tidak berhenti. Justru meningkat. Suamiku mulai lebih sering berada di sekitar, seolah ingin memastikan aku tidak bergerak terlalu jauh. Ia bertanya dengan nada biasa, tapi pertanyaannya tajam. Kamu ketemu siapa? Kamu kemana saja? Dokumen apa yang kamu bawa? Aku menjawab seperlunya. Tidak lebih. Tidak kurang. Aku belajar bahwa terlalu banyak penjelasan adalah undangan untuk diserang. Anak-anak merasakan atmosfer itu. Mereka tidak bertanya banyak, tapi mereka lebih sering duduk dekat denganku. Anak sulungku pernah berbisik, ayah kayak marah tapi senyum. Aku mengusap kepalanya. Kadang orang bingung. Aku tidak tahu kepada siapa kalimat itu lebih kutujukan. Tekanan psikologis mulai berbalik arah. Suamiku tidak lagi sepenuhnya nyaman. Ia mulai membuat kesalahan kecil. Ia menyebut tanggal yang salah. Ia lupa bahwa satu saksi masih hidup dan bersedia bicara. Ia mengira satu dokumen sudah tidak ada, padahal salinannya aman. Di sidang berikutnya, pengacaranya tampak lebih agresif. Nada suaranya naik sedikit. Itu tanda buruk.
Orang yang yakin tidak perlu meninggikan suara. Aku tetap tenang. Aku membiarkan mereka bicara lebih banyak. Setiap kata tambahan adalah potensi kontradiksi. Ketika aku kembali duduk, aku menyadari sesuatu yang aneh. Rasa takutku berubah. Ia tidak hilang, tapi bentuknya berbeda. Ia lebih fokus, lebih dingin. Aku tidak lagi takut kehilangan. Aku takut jika kebenaran terlambat keluar. Satu sore, sekutuku mengirim pesan singkat. Dia panik. Hati-hati. Aku membaca pesan itu 2 kali. Panik bukan emosi yang biasa kulihat pada suamiku. Tapi aku mulai melihat tanda-tandanya. Ia lebih sering menarik napas panjang. Ia memijat pelipisnya saat sendirian. Ia menelepon seseorang dengan suara rendah, lalu menutup cepat ketika aku masuk ruangan. Suatu malam, ia berkata dengan nada yang hampir lembut, "Kita bisa selesai ini baik-baik." "Apa artinya baik-baik?" tanyaku. "Kamu mundur," katanya. "Aku urus sisanya." Aku menatapnya. "Dan aku jadi apa?" Ia ragu sepersekian detik. "Kamu aman." "Aman dari apa?" Ia tidak menjawab. Karena jawaban itu akan membuka terlalu banyak hal. Aku kembali ke dokumen-dokumen lama, melihatnya dengan mata baru. Setiap kebiasaan lama kini terlihat sebagai bagian dari kontrol. Setiap aku urus adalah cara menghapusku perlahan. Aku tidak lagi melihat masa lalu sebagai rangkaian pengorbanan naif, tapi sebagai medan yang sengaja dibentuk agar aku tidak punya posisi tawar. Di ruang sidang terakhir sebelum putusan sela, suasana lebih tegang. Semua orang tahu sesuatu akan terjadi. Aku merasakan detak jantungku stabil, anehnya. Seperti sebelum menyelam. Pengacara suamiku mencoba satu argumen terakhir. Ia menyebut bahwa aku tidak pernah secara resmi tercatat sebagai penyandang dana utama. Kata "resmi" diucapkan dengan penekanan. Aku berdiri. "Yang Mulia," kataku, "izin menyampaikan satu bukti tambahan." Aku membuka map terakhir. Map yang selama ini kusimpan terpisah. Map yang berisi satu dokumen yang menghubungkan semua titik, perjanjian awal, ditandatangani, disaksikan, dan, yang terpenting, menyebutkan pembagian tanggung jawab secara eksplisit. Aku melihat ke arah suamiku. Wajahnya berubah. Bukan panik terbuka. Lebih seperti orang yang menyadari pintu keluar terakhirnya tertutup. Pengacara itu terdiam sesaat. Hakim mengangguk, meminta dokumen diserahkan. Saat aku melangkah maju, kakiku terasa ringan, hampir tidak menyentuh lantai. Aku tahu ini bukan akhir, tapi ini titik balik. Aku meletakkan dokumen itu di meja. Suara kertas menyentuh kayu terdengar jelas, terlalu jelas. Seperti garis akhir yang ditarik dengan pensil tebal. Suamiku menatap dokumen itu lama. Terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak segera menoleh dariku. Sidang ditunda. Semua orang berdiri. Aku kembali ke kursi, napasku teratur, tanganku dingin tapi stabil. Di luar ruang sidang, aku berhenti sejenak. Lampu lorong menyala putih, tanpa bayangan. Aku tahu apa yang kubawa barusan bukan sekadar bukti. Itu adalah cermin. Bukti terakhir itu kini siap. Dan kebenaran hanya menunggu momen untuk berdiri sendiri. Ruang sidang terasa lebih sempit hari itu. Bukan karena kursinya bertambah, tapi karena semua yang tersisa harus muat di satu keputusan. Aku duduk dengan punggung lurus, napas pelan, seperti sedang menunggu hasil röntgen hidupku sendiri. Tidak ada lagi kertas baru. Tidak ada kejutan dramatis. Semua yang perlu dibuka sudah dibuka, semua yang perlu disangkal sudah gagal disangkal. Hari ini bukan tentang bicara, tapi tentang mendengarkan. Dan anehnya, justru itu yang paling berat. Suamiku duduk di seberang, jasnya rapi seperti biasa. Tapi rapi saja tidak cukup untuk menyembunyikan kelelahan. Aku melihatnya dari sudut mata, cara bahunya sedikit turun, cara jemarinya tidak lagi diam di atas meja. Ia masih tenang, masih terkendali, tapi bukan lagi penguasa ruangan. Ia sekarang hanya salah satu pihak yang menunggu. Hakim membuka berkas, membacanya dengan ritme yang membuat setiap halaman terdengar seperti langkah kaki. Aku memperhatikan tangannya, kuku yang pendek, gerakan yang efisien.
Di situ tidak ada empati, tidak ada kebencian. Hanya pekerjaan. Dan entah kenapa, itu menenangkanku. Ketika pengacara suamiku diberi kesempatan terakhir, ia berdiri dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Argumennya tidak lagi panjang. Ia tahu ruangnya menyempit. Ia mencoba bertahan di wilayah prosedur, bukan kebenaran. Kontribusi tidak pernah dicatat secara formal, katanya. Tidak ada perjanjian yang mengikat secara hukum pada saat itu. Aku menatap lurus ke depan. Kata, formal, itu sudah kehilangan kekuatannya. Ia diulang terlalu sering, seperti mantra yang dipakai sampai aus. Giliran Penggakarakas singkat. Ia tidak menaikkan suara. Ia hanya mengurutkan ulang fakta, seperti menyusun ulang meja yang sebelumnya berantakan. Ia menunjukkan bagaimana kontribusiku konsisten, terdokumentasi, dan, yang terpenting, diakui secara implisit selama bertahun-tahun. Tidak ada drama. Tidak ada emosi berlebih. Kebenaran tidak membutuhkannya. Aku diminta berdiri. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku berdiri tanpa rasa ingin menjelaskan diriku. Aku berdiri karena diminta, bukan karena ingin membela. Apakah Anda ingin menambahkan sesuatu? Tanya hakim. Aku menarik napas. Ruangan hening. Bahkan suara pendingin udara terdengar seperti gangguan. Saya hanya ingin satu hal dicatat, kataku pelan. Saya tidak sedang meminta lebih. Saya hanya meminta apa yang selama ini saya lakukan diakui sebagai nyata. Aku berhenti. Tidak ada kalimat lanjutan. Tidak ada cerita tambahan. Aku duduk kembali. Di bangku penonton, aku melihat beberapa wajah yang kukenal samar. Tetangga. Saudara jauh. Orang-orang yang dulu melihatku sebagai istri yang sabar. Sekarang mereka melihatku sebagai seseorang yang berdiri sendiri. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Suamiku menghela napas panjang. Aku mendengarnya meski tidak menoleh. Suara itu kecil, tapi syarat. Aku teringat semua napas yang kutahan selama bertahun-tahun. Semua keputusan kecil yang kuambil agar ia bisa berjalan lebih cepat. Napas itu sekarang kembali padanya. Sidang diskors sejenak. Kami diminta menunggu di lorong. Lorong itu dingin, lampunya putih, tanpa sudut gelap. Tidak ada tempat bersembunyi. Kami berdiri berjauhan, seperti dua orang asing yang kebetulan pernah berbagi alamat. Ia mendekat satu langkah. Tidak terlalu dekat. Cukup untuk didengar. Kamu puas? Tanyanya. Aku menoleh. Belum ada putusan. Itu bukan jawabanku. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari sisa seseorang yang dulu kukenal. Yang kutemukan hanya pria yang sedang menghitung kerugian. Aku tidak mengejar puas, kataku. Aku mengejar selesai. Ia tersenyum tipis. Kamu selalu begitu. Mau beres? Aku mengangguk. Dan kamu selalu memanfaatkan itu. Ia ingin berkata sesuatu, lalu mengurungkannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat yang lebih baik. Kami kembali ke ruang sidang. Kali ini semua orang duduk lebih tegak. Hakim masuk. Semua berdiri. Aku merasakan telapak kakiku menekan lantai dengan mantap. Tidak ada gemetar. Hakim mulai membacakan pertimbangan. Kalimat-kalimatnya panjang, penuh rujukan, tapi nadanya konsisten. Ia menyebut bukti. Ia menyebut saksi. Ia menyebut pola. Kata, pola, itu kembali muncul, dan aku hampir tersenyum. Ia menjelaskan bagaimana kontribusiku tidak bisa dianggap insidental. Bagaimana dukungan finansial dan logistik yang kulakukan membentuk fondasi langsung dari pencapaian yang kini diperebutkan. Bagaimana narasi yang mencoba menghapus itu tidak sejalan dengan fakta yang tersaji. Aku mendengarkan tanpa ekspresi. Di dalam diriku, ada sesuatu yang perlahan berdiri tegak. Bukan euforia. Lebih seperti tulang yang kembali ke posisi semula setelah lama bengkok. Aku melirik suamiku. Wajahnya tetap tenang, tapi rahangnya mengeras. Ia tidak lagi menulis catatan. Ia hanya mendengar. Mendengar hidupnya dibaca ulang oleh orang lain, tanpa filter yang ia bangun bertahun-tahun. Hakim melanjutkan dengan tenang. Ia menyebut bahwa upaya memisahkan kontribusiku dari hasil akhir tidak berdasar.
Bahwa ada indikasi manipulasi administratif yang disengaja. Kata, disengaja, itu jatuh berat. Aku melihat pengacara suamiku menunduk sedikit. Tidak ada sorak. Tidak ada desahan lega. Ruangan tetap hening, seolah semua orang takut mengganggu keseimbangan yang baru terbentuk. Anak-anak terlintas di pikiranku. Wajah mereka ketika aku berpamitan pagi tadi. Anak bungsuku memeluk kakiku, bertanya, "Ibu pulang sore?" Aku menjawab, "Ibu PU." "Ibu pulang." Tidak lebih. Tidak kurang. Hakim berhenti sejenak. Ia menutup berkas. Ruangan menahan napas. Dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti, katanya, pengadilan akan mengambil waktu untuk merumuskan putusan akhir. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya seperti pintu yang belum dibuka. Semua yang hadir tahu arah angin telah berubah. Tapi belum ada kata penutup. Belum ada ketukan palu. Sidang ditunda. Kami berdiri lagi. Kali ini, rasanya berbeda. Aku tidak lagi merasa kecil di antara bangku-bangku itu. Aku merasa pas. Seperti ruang ini akhirnya mengakui keberadaanku. Di lorong, suamiku berjalan lebih cepat dari biasanya. Ia tidak menoleh. Tidak ada lagi upaya bicara. Aku melihat punggungnya menjauh, dan untuk pertama kalinya, itu tidak menyakitkan. Itu hanya fakta. Aku keluar gedung pengadilan sendirian. Matahari sore menyentuh wajahku dengan cahaya yang lembut. Tidak ada perayaan. Tidak ada air mata. Aku berdiri di tangga, menarik napas panjang, merasakan udara masuk tanpa hambatan. Hans Selkeberger. Pesan singkat dari sekutuku. "Kamu lihat sendiri. Ini sudah terbuka." Aku mengetik balasan singkat. "Belum selesai." "Benar," jawabnya. "Tapi kamu sudah berdiri." Aku menyimpan ponsel, memasukkannya ke tas. Aku menuruni tangga perlahan. Setiap langkah terasa nyata. Di rumah nanti, aku tahu belum ada jawaban untuk anak-anak. Belum ada kepastian untuk masa depan. Tapi ada satu hal yang sudah berubah dan tidak bisa diambil kembali. Namaku kini tercatat. Bukan sebagai bayangan. Bukan sebagai catatan kaki. Putusan belum dibacakan. Dan di antara detik-detik hening sebelum akhir itu, aku berdiri, menunggu, tanpa menunduk lagi. Ketukan palu itu tidak keras. Hampir lembut. Tapi sesuatu di dalam diriku runtuh, lalu berdiri kembali dalam satu tarikan napas. Aku mendengar putusan itu seperti orang mendengar hujan setelah kemarau panjang. Tidak melonjak, tidak bersorak, hanya memastikan bahwa suara itu nyata. Hakim membacakan kalimat demi kalimat dengan nada datar, seolah keadilan adalah rutinitas harian, bukan akhir dari puluhan tahun penghapusan. Namaku disebut dengan jelas. Kontribusi Kediakue. Hakku dipulihkan, sebagian demi sebagian, cukup untuk disebut adil meski tidak sempurna. Aku duduk diam. Tanganku terlipat di pangkuan, kuku menekan kulit, memastikan aku masih ada di ruangan itu. Tidak ada air mata. Tidak ada senyum. Hanya rasa ringan yang asing, seperti beban yang dilepas terlalu cepat hingga tubuh belum sempat menyesuaikan. Di seberang, suamiku, mantan suamiku, aku belajar mengucapkannya dalam hati, tidak bereaksi berlebihan. Ia mengangguk kecil, mencatat sesuatu yang mungkin sudah tidak penting. Wajahnya tetap terkendali, tapi ada kekosongan di sana. Bukan kekalahan dramatis. Lebih seperti orang yang akhirnya menyadari bahwa peta yang ia pegang sudah tidak berlaku. Sidang ditutup. Orang-orang berdiri. Kursi bergeser. Ruangan yang selama ini terasa seperti arena perlahan kembali menjadi ruang biasa. Aku berdiri tanpa tergesa. Kakiku terasa kuat. Tidak ringan, tapi stabil. Di luar gedung pengadilan, udara siang menyambutku tanpa upacara. Matahari tidak lebih terang dari kemarin. Jalanan tetap bising. Dunia tidak berubah hanya karena hidupku berubah. Dan justru itu yang menenangkan. Sekutuku berdiri agak jauh, menunggu. Ia tidak mendekat sampai aku mengangguk kecil. Kami tidak berpelukan. Tidak perlu. Sudah selesai, katanya. Sudah diputus, jawabku. Ia tersenyum tipis. Itu cukup. Kami berpisah tanpa janji bertemu lagi. Ada orang yang hadir hanya untuk satu fase.
Aku tidak merasa kehilangan. Di rumah, anak-anak menungguku dengan cara mereka sendiri. Tidak berbaris, tidak bertanya berlebihan. Anak bungsuku berlari kecil, memeluk pinggangku. Ibu pulang, katanya, seperti memastikan dunia masih utuh. Ayah, jawabku. Ibu pulang. Kami duduk di ruang tamu. Aku tidak langsung menjelaskan apapun. Aku membuatkan mereka minum, memotong buah, melakukan hal-hal kecil yang terasa sangat besar karena akhirnya kulakukan tanpa rasa terancam. Anak sulungku menatapku lama. Jadi gimana? Tanyanya hati-hati. Aku memilih kata dengan pelan. Ibu tidak salah. Ia mengangguk, seolah kalimat itu menjawab lebih banyak daripada yang ia tanyakan. Malam datang tanpa ketegangan. Aku mematikan lampu-lampu yang tidak perlu. Rumah terasa lebih luas, bukan karena kosong, tapi karena tidak lagi diawasi. Aku membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Tidak ada pesan masuk yang mencurigakan. Tidak ada langkah kaki yang harus kuhitung. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Aku mengurus administrasi yang tertunda, membagi aset dengan cara yang dingin dan jelas. Tidak ada tawar-menawar emosional. Semuanya sudah melewati fase itu. Aku menandatangani dokumen dengan tangan yang mantap. Setiap tanda tangan bukan lagi penghapusan, tapi pemulihan. Aku juga menghadapi luka-luka kecil yang tidak tercantum dalam putusan. Tatapan orang-orang yang dulu ragu. Pertanyaan yang dilontarkan dengan hati-hati, seolah aku barang rapuh. Aku menjawab seperlunya. Aku tidak lagi merasa perlu meyakinkan siapapun. Di satu sore yang sepi, aku duduk sendiri di dapur, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Aku memikirkan semua tahun yang hilang. Semua versi diriku yang pernah percaya bahwa cinta berarti meniadakan diri. Tidak ada kemarahan yang tersisa. Hanya kejelasan yang pahit, tapi jujur. Aku mulai membangun ulang hal-hal kecil. Membuka rekening atas namaku sendiri. Menyusun rencana yang tidak bergantung pada siapapun. Bukan rencana besar. Hanya cukup untuk merasa punya arah. Aku membeli buku baru, bukan untuk siapapun, hanya untukku. Aku mengganti gorden dengan warna yang kupilih sendiri. Anak-anak menyesuaikan diri lebih cepat daripada yang kuduga. Mereka tidak lagi bertanya tentang ayah mereka setiap hari. Mereka belajar bahwa hidup bisa berubah tanpa harus runtuh. Aku belajar dari mereka, tanpa mereka tahu. Suatu pagi, aku bertemu mantan suamiku untuk terakhir kalinya, mengurus serah terima yang tersisa. Kami berdiri berhadapan di ruang yang netral. Tidak ada kemarahan. Tidak ada nostalgia. Kamu kelihatan beda, katanya. Aku utuh, jawabku. Ia mengangguk, seolah menerima itu sebagai fakta, bukan penilaian. Kami berpisah tanpa berjabat tangan. Tidak perlu simbol. Malam itu, aku tidur tanpa mimpi buruk. Aku terbangun dengan napas normal, tanpa alarm batin yang selama ini memaksaku berjaga. Keheningan tidak lagi terasa seperti ancaman. Ia terasa jujur. Aku tahu hidup tidak tiba-tiba mudah. Ada hari-hari ketika kesepian datang tanpa diundang. Ada momen ketika ingatan lama muncul, mencoba menawarkan ilusi yang familiar. Tapi sekarang aku mengenali ilusi itu. Aku tidak lagi mengejarnya. Di depan cermin, aku melihat wajahku dengan cara yang baru. Bukan lebih muda, bukan lebih cantik, tapi lebih hadir. Aku menyentuh pipiku, memastikan refleksi itu tidak pergi. Kepercayaan bagiku sekarang bukan soal menyerahkan segalanya. Ia soal batas. Soal memilih dengan sadar. Soal tahu kapan harus berdiri sendiri. Suatu malam, listrik padam seperti bertahun-tahun lalu. Rumah tenggelam dalam gelap. Aku menyalakan lilin, duduk di meja makan, dan tersenyum kecil. Tidak ada rasa bergeser. Tidak ada firasat buruk. Hanya aku, cahaya kecil, dan rumah yang akhirnya terasa milikku. Aku duduk lama di sana, mendengarkan malam. Tidak menunggu apapun. Tidak mengantisipasi bahaya. Hanya bernapas. Dan dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu yang sederhana dan kuat. Keadilan tidak selalu terdengar seperti kemenangan. Kadang, ia terdengar seperti sunyi yang akhirnya aman. Kisah ini tidak berakhir dengan sorak. Ia berakhir dengan ruang. Dan di ruang itu,
Aku tinggal, tanpa ilusi, tanpa ketakutan, tanpa perlu membuktikan apapun lagi.